Saudara-saudara, untuk membuka ibadah kita semua berdiri, kita memuji Tuhan. Dan di dalam usia yang sekekal, Purba 422, Yesus sahabat terlibat. Jemaat serendah, kita tunduk kepala dan kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Kekal yang pertama dalam kerajaan surga, di tengah-tengah kemelut krisis kehidupan di akhir zaman ini, kami rindu untuk datang kepadamu Tuhan, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan pada malam hari ini, kami bersyukur berterima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh mengadakan kebaktian kebangunan rohani untuk mencoba mencari dan belajar dari malam ke malam bagaimana caranya agar kami dapat kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kemelut dunia. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mengundang kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami di sepanjang acara kebaktian kebangunan rohani, baik malam ini sampai kepada malam yang terakhir. Dan kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Yaji Sumampo yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus, tuntunan dari surga menjadi bagiannya, supaya pada saat firman Tuhan disampaikan dapat menjadi kekuatan rohani bagi kehidupan kami masing-masing. Kami juga mendoakan untuk jemaat Tuhan, bahkan semua yang hadir dan para tamu yang hadir. Kiranya berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami semua di malam hari
Saudara yang kasih, malam ini adalah malam yang pertama dari kebaktian pembangunan rohani kita, dan kita akan masuk pada acara pembukaan. Saya undang para hadirin untuk berdiri. Kita akan buka dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Hadirin diundang berdiri dengan sikap sempurna, dan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Terima kasih, jemaat silakan duduk. Kita ikuti laporan Ketua Panitia yang kami sapa dengan kasih, Saudara Ketua Anton Putra. Persilakan. Selamat malam. Malam baik. Kalau orang bilang tadi ya. Apa kabar saudara sekalian? Luar biasa puji Tuhan. Malam hari ini adalah sukacita bagi kita semua, oleh karena kita boleh ada di rumah perbaktian dari Gereja Masjid Akademi 7. Malam hari ini kami akan menyampaikan laporan kegiatan kebaktian kebaktian rohani dengan judul kehidupan yang lebih baik di tengah krisis dunia. Bisakah? Ini sebuah pertanyaan. Bisa. Dari mana bisa? Tentu dapat dari Alkitab. Malam ini adalah malam pertama kebaktian rohani yang diselenggarakan oleh Gereja Masjid Akademi Jemaat Sentrum Saya. Kegiatan ini juga membutuhkan dana, dan dana itu adalah subsidi dari seluruh jemaat Gereja Masjid Jemaat Sentrum Saya. Dan betul nilai harganya ada, tapi besarannya kurang lebih 35 juta, kurang lebih. Dan itu semua adalah sumbangan dari seluruh anggota jemaat Sentrum Saya. Dan kegiatan ini dilaksanakan untuk membawa Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan yang lebih baik di tengah krisis dunia ini. Krisis kita tidak bisa atasi, tapi lewat pemberitaan firman Tuhan, krisis itu akan membawa hidup yang lebih baik. Untuk itu, panitia sangat mengharapkan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian yang dari malam ke malam yang boleh hadir dengan mendengarkan perkabaran yang akan disampaikan oleh pembicara yang ada 4 itulah pembicara yang akan bekerja selama 5 malam dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, puncaknya di hari Sabtu tanggal 5 November 2022. Untuk itu kepada pemerintah Kota Manado yang
Yang kami hormati Kelurahan Sari Utara, Kecamatan Malaya, yang wakili berkenan kiranya membuka kebaktian rohani di malam hari, sekaligus dapat memberikan sambutan dan memberikan arahan pada kesempatan ini apabila berkenan hadir di malam hari. Tuhan memberkati kita semua. Pantu Pakasar Tiro semakin hadir, mudah-mudahan pemenang. Akhirnya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, masih bagi
sebuah lagu pujian. Berikut ini kita masuk pada ruang persahabatan, dan ruang persahabatan kita pada malam ini akan dipimpin oleh Ibu Rita Roling-Rainton. Persilakan. Shalom, para saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berada di tempat ini, tidak hadir dalam acara KKR Kebaktian Pembangunan Tuhan. Kita merasa bersyukur, terima kasih saudara-saudari sudah bersama-sama dekat pada malam hari. Kami dari jemaat panitia KKR membagikan satu kenangan untuk saudara-saudari yang hadir pada malam pertama ini, satu bingkisan buku bacaan untuk saudara boleh baca dan menghadap sehari untuk membangun kerohanian saudara-saudara. Untuk itu saya diundang bagi bagian organisasi membagikan buku-buku. Saya undang para tamu-tamu untuk boleh hadir di tempat di depan ini untuk mendapatkan satu kenangan buku untuk bisa dibaca. Dipersilakan
boleh hadir di depan. Bagi Deokanis boleh menuntun akan tamu-tamu kita, atau bisakah berdiri di tempat saja? Mari kita berdiri yang tamu-tamu yang hadir supaya kita dapat kebagian apa yang akan kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah nanti ada acara kurban, ada juga kita dapat tulisan dari panitia. Jadi sebelumnya saya minta supaya sesudah waktu jangan berulang, kita ada bagi tulisan untuk para tamu-tamu yang sudah hadir pada malam ini. Untuk itu kami dari panitia ucapkan selamat dan terima kasih. Untuk itu juga kami mengharapkan esok malam bisa hadir dan bersama kami. Ucapkan terima kasih, selamat. Kami sangat senang tamu-tamu bisa bagikan buku. Kami berharap tamu bisa membaca buku yang telah kami bagikan dan semoga itu bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan memberi persembahan, dan cara untuk persembahan sekaligus dengan doa persembahan akan dituntun oleh Ibu Leni Pohatugoto. Persilakan. Selamat malam saudara-saudaraku. Saat ini kita akan memberikan persembahan, tetapi kita akan mendengarkan satu ayat sebelum kita memberikan persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berdoa. Bapa kita yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah namamu. Di malam hari pertama KKR di jemaat kami ini, kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah menjaga, memelihara, melindungi kami semua yang sudah hadir pada malam ini, terlebih para tamu-tamu. Kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sebelum kami memberi persembahan, Tuhan berkati kami semua dalam usaha mata pencarian kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan dengan sukacita hingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Amin.
kita akan memberikan persembahan dan kita akan melakukan dalam buku lagu nomor 464, Jaminan Berkat Tuhan Janji. Saudaraku, informasi bagi para tamu dan bagi kita semua. Panitia mengundang saudara-saudara untuk datang kembali besok malam, karena besok malam ada seminar mengenai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi para ibu jangan takut, kita akan dengarkan bagaimana itu kekerasan dalam rumah tangga. Jika Anda ingin tahu bagaimana, mari kita datang besok malam untuk mendengarkan seminar mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ini, mari kita ikuti dan masuk dalam acara khotbah. Dipersilakan kepada Singa. Saudara-saudara, kita akan menyanyikan lagu tema. Kita semua berdiri dan lagu tema kita, Oh Yerusalem Kota Mulia. Kesal
Kiranya kuasa Roh Kudus akan menolong kami masing-masing, agar supaya lewat firman-Mu kami bisa memahami rencana Tuhan bagi kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat malam saudara-saudara. Shalom. Damai di hati. Luar biasa, saya senang sekali malam ini melihat saudara-saudara sekalian bisa hadir di kebaktian kebangunan rohani di Jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Sentrum Sanilo. Saya lihat banyak tamu-tamu yang hadir. Saudara-saudara punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, apalagi di dunia yang serba sulit seperti ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus lebih dekat kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan, agar supaya sekalipun kita berada di situasi yang sulit, maka hati kita tetap damai, hati kita tetap tenang, sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berada di tempat ini selama 5 malam. Jadi mulai dari malam ini sampai pada hari Sabtu atau pada hari Sabat. Namun pada hari Sabtu bukan dilaksanakan pada malam hari, tetapi dilaksanakan pada pagi hingga siang pada hari Sabtu, mulai pada pukul 8.45 sampai selesai. Kami informasikan lebih awal supaya saudara-saudara bisa menyiapkan diri. Jangan sampai saudara mau merencanakan datang pada hari Sabtu malam, tetapi itu sudah dimulai pada pagi hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebaktian kebangunan rohani ini, kami memberi tema kehidupan yang lebih baik di tengah krisis dunia. Apakah bisa? Apakah bisa menikmati kehidupan yang lebih baik walaupun berada di tengah-tengah krisis? Di tahun 1958 banyak yang belum lahir. Tahun 1958 waktu itu tentara pusat datang di Minahasa. Karena di Minahasa waktu itu ada tentara-tentara yang disebut tentara permesta. Di tahun 1958 banyak masyarakat yang ada di Minahasa harus menyingkir ke kebun, pada saat tentara pusat masuk. Termasuk orang tua kami harus menyingkir ke kebun. Di kebun harus membuat lubang untuk tempat tinggal, supaya kalau peluru datang tidak kena peluru. Saudara-saudara, waktu itu ibu saya mengandung berat, hamil berat. Pada tahun itu, tepat pada tanggal 23 Juni 1958, ibu saya melahirkan di kebun. Ketika kami sudah mulai besar, ya remaja, kami diajak ke kebun. Kemudian orang tua mengatakan, kamu lahir di bawah pohon sagu. Saya sendiri lahir di bawah pohon pakobang pada tahun 1958. Jadi bisa bayangkan saudara-saudara bagaimana pergumulan dari orang tua saya pada saat itu. Teristimewa seorang ibu yang mau melahirkan di tengah-tengah kebun.
tidak ada perawat, tidak ada dokter. Yang tangani adalah ayah saya sendiri. Jadi saya hidup oleh karena kasih karunia. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis, saya dilahirkan, tetapi akhirnya bisa menikmati kehidupan sampai pada saat ini. Jadi saudara yang kekasih, bisakah kita berada di tengah-tengah krisis dunia lalu menikmati satu kehidupan yang lebih baik? Kita akan lihat di dalam firman Tuhan, apa kata firman Tuhan untuk hal tersebut. Nah, saudara-saudara, untuk tema ini kita dasarkan pada kemelut Rusia dan Ukraina. Saudara pernah mendengar ya, Rusia dan Ukraina berperang pada tahun yang lalu, ya sampai pada saat ini belum usai. Ketegangan antara kedua negara ini sampai pada saat ini belum selesai. Tetapi di KKR ini kami bukan menyoroti tentang permasalahan politik dari kedua negara ini. Kami bukan membahas tentang latar belakang sehingga terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, tetapi kami melihat, kami akan menyoroti dampak yang terjadi akibat peperangan antara Rusia dan Ukraina. Di bulan Juni yang lalu, kami berkesempatan pergi ke Amerika Serikat. Karena waktu itu kami mengikuti rapat sidang sinode gereja Advent sedunia, bikin di satu tempat yang namanya St. Louis di Missouri, Amerika Serikat. Di sana ada utusan dari Ukraina. Mereka membawa bendera Ukraina. Apa yang mereka katakan kepada peserta rapat? Tolong doakan umat-umat Tuhan atau kami orang-orang Ukraina yang sedang bergejolak. Jadi umat-umat Tuhan di seluruh dunia mendoakan Ukraina, mendoakan juga Rusia, agar supaya mereka bisa menghentikan pertikaian-pertikaian mereka atau peperangan antara Rusia dan Ukraina. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dampak dari peperangan antara Rusia dan Ukraina? Saya awali dengan membacakan satu ayat dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama, apa yang dikatakan di sana kita akan melihat. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama, Alkitab berkata seperti ini: ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kitab Timotius ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Saya cari-cari saudara, kapan kitab Timotius ini ditulis? Ditulis pada tahun 58 Masehi. Jadi kalau kita hitung dari sekarang sudah hampir 2000 tahun ini kitab Timotius itu ditulis. Dan Rasul Paulus mengatakan pada tahun 58 Masehi, dia katakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang
sukar. Kapan itu datang? Kapan yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Ya mungkin saja sekarang. Dan benar-benar kita mengalami masa kesulitan saat ini. Nah, saudara-saudara, kita lihat dampak dari konflik kedua negara ini. Biro Pusat Statistik Republik Indonesia mengatakan seperti ini. Negara Rusia dan Ukraina, mereka punya peran yang sangat penting di dalam perekonomian dunia. Kenapa demikian? Lebih jauh mereka katakan bahwa baik Rusia maupun Ukraina, mereka berperan penting dalam perdagangan global. Karena Rusia dan Ukraina dikatakan mereka itu, dua negara ini adalah negara yang disebut negara produsen dan negara eksportir. Artinya dua negara ini adalah mereka memproduksi beberapa komoditi dan mengekspornya ke luar negeri. Dan komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh kedua negara ini adalah sangat-sangat penting untuk kebutuhan masyarakat dunia. Lihat saudara-saudara, contoh Rusia. Rusia dikatakan bahwa Rusia memproduksi, yang pertama adalah batu bara. Batu bara. Kemudian juga dikatakan Rusia ini memproduksi minyak mentah. Kalau minyak mentah dikatakan Rusia negara eksportir kedua terbesar di dunia untuk minyak mentah. Bukan saja di Indonesia yang memproduksi minyak mentah, Indonesia juga banyak. Tetapi Rusia dikatakan negara eksportir kedua terbesar untuk minyak mentah. Kemudian yang kedua adalah batu bara, nomor 3 di dunia. Yang ketiga adalah gandum. Gandum dikatakan bahwa dia sebagai negara pengekspor nomor 1 di dunia untuk gandum. Dan yang keempat adalah gas alam cair. Itu produksi-produksi dari negara Rusia. Mari kita analisa sedikit. Kalau Rusia menghentikan ekspor ini karena situasi politik yang ada, sehingga di perdagangan dunia akan kekurangan bahan-bahan ini, akan kekurangan minyak mentah, akan kekurangan batu bara, akan kekurangan gandum, akan kekurangan gas alam cair. Kalau dunia kekurangan komoditas-komoditas ini, menyebabkan harga ini naik. Harga naik, daya beli masyarakat itu menurun. Apa yang terjadi? Masyarakat akan merasa sulit dalam menjalani kehidupan. Karena semua harga naik. Dan itu sangat terasa sampai di kota Manado. Sangat terasa. Kemudian bagaimana dengan Ukraina? Saya baca-baca, saudara-saudara, saya dapati bahwa Ukraina juga dia adalah satu negara
karena dia mengekspor minyak biji-bijian terbesar di dunia. Pengekspor nomor 1 di dunia untuk minyak yang terbuat dari biji-bijian. Ya, salah satu ya minyak jagung. Minyak jagung. Pengekspor yang paling besar. Kemudian yang kedua yang dia produksikan adalah jagung. Catatan saya dikatakan bahwa Ukraina merupakan eksportir kedua terbesar di dunia ini untuk jagung. Dan yang ketiga adalah gandum. Eksportir kelima terbesar di dunia untuk gandum. Kalau Ukraina menghentikan ekspornya dalam hal gandum, dalam hal minyak yang terbuat dari biji-bijian, dan juga dalam hal jagung, apa yang terjadi? Kebutuhan dunia semakin sedikit terbatas dan menyebabkan harga naik, daya beli masyarakat itu berkurang, menurun, dan akan terjadi kesulitan bagi masyarakat dunia. Dia punya dampak-dampaknya sangat luar biasa dalam perekonomian dunia. Ya, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini sangat dirasakan oleh kita yang ada di kota Manado. Biro Pusat Statistik mengatakan bahwa untuk Indonesia sendiri, Ukraina menjadi pengekspor gandum yang paling nomor 1 untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kemudian di sana dikatakan, saudara-saudara, Indonesia pengkonsumsi terbesar mie instan di dunia. Indonesia. Salah satu bahan bakunya adalah gandum. Siapa tidak suka super mie? Semua orang suka super mie. Salah satu bahan baku dari super mie adalah gandum, dan gandum ini didatangkan dari Ukraina untuk Indonesia. Sekarang situasi politik yang ada di Ukraina, bisa saja gandum tidak bisa datang ke Indonesia karena situasi politik. Kalau gandum tidak bisa didatangkan ke Indonesia, apa jadinya dengan harga gandum akan naik? Gandum naik, daya beli untuk gandum ini menurun, produksi super mie biayanya akan meningkat, dan nanti harga satuan satu bungkus super mie akan naik, menyebabkan kesulitan bagi kita hidup di atas dunia ini, lebih khusus di sini. Lihat saudara-saudara, dampaknya luar biasa, menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dunia kalau kedua negara ini menghentikan ekspor mereka. Kalau semua harga barang naik, berpengaruh pada tingkat kerawanan sosial. Sampai di kota Manado ini akan banyak papan curi, akan banyak penodong-penodong yang akan merajalela karena sudah kesulitan makanan. Saya pernah dalam hidup ini pernah mengalami juga masa sulit. Saya sudah lupa tahun yang 60-an, kesulitan
kesulitan atau masa resesi yang terjadi di Minahasa. Orang-orang di Minahasa mengalami kesulitan dalam hal makanan. Banyak papan curi, banyak kriminal yang terjadi. Itu karena tidak ada makan. Tidak ada makan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kita punya Menteri Keuangan namanya Sri Mulyani beberapa minggu lalu mengatakan seperti ini. Kalau saja bank sentral di seluruh dunia ini, bank sentral sama dengan Bank Indonesia. Kalau bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, ada Bank of America. Jadi setiap negara punya bank sentral. Sri Mulyani mengatakan begini, kalau saja semua bank sentral yang ada di dunia ini menaikkan suku bunga, maka pada tahun 2023 akan terjadi resesi besar-besaran. Akan terjadi resesi ekonomi besar-besaran untuk tahun 2023. Presiden Jokowi juga mengatakan seperti itu. Malah dia katakan, dia mengatakan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini belum berakhir, dan itu akan membawa dampak pada resesi ekonomi pada tahun 2023. Malah dia katakan bahwa Indonesia akan mengalami satu ekonomi gelap. Ekonomi gelap, apa artinya ekonomi gelap? Kesulitan ekonomi yang akan dialami oleh masyarakat Indonesia kalau Rusia dan Ukraina belum menghentikan mereka punya pertikaian. Kalau bank-bank sentral yang ada di dunia ini tidak menaikkan suku bunga, tetapi kalau mereka menaikkan suku bunga, akan terjadi resesi besar-besaran di tahun 2023. Kapan? Tahun depan. Tahun depan. Jadi saudara-saudara, kalau terjadi resesi ekonomi, akan mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di atas dunia ini, akan mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di Sulawesi Utara, bahkan kita sekalian yang ada di kota Manado. Kalau terjadi resesi besar-besaran, resesi ekonomi, akan mempengaruhi kita. Kita akan kesulitan untuk mencari makan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita sekalian. Sekalipun dunia ini mengalami krisis sebesar apapun, tetapi bagi umat Tuhan tidak perlu khawatir dalam menghadapinya. Karena saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20 berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ini Yesus yang mengatakan demikian. Yesus katakan, ketahuilah, kamu harus tahu bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi kalau Yesus sudah mengatakan kepada kita, pengikut-pengikutnya, aku menyertai kamu, apa yang harus kita takuti dalam menjalani kehidupan walaupun di tengah-tengah krisis? Lebih jauh saudara-saudara, dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 berkata seperti ini, jangan takut
karena aku ini Allahmu. Jangan bimbang, karena aku menyertai kamu. Aku akan menolong kamu. Aku akan memegang kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Lihat janji-janji Alkitab. Sekalipun kita berada di tengah-tengah krisis dunia, sekalipun kita berada dalam kesulitan ekonomi, tetapi kalau kita percaya kepada firman-Nya, tidak perlu ditakuti ketika kita menghadapi hal-hal ini. Artinya, saudara-saudara, bagi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan adalah Sang Khalik, dan Dia menyertai kita dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Tentu saudara-saudara, Dia akan memberi jaminan untuk kita di tengah-tengah krisis dunia. Amin. Dia akan memberi jaminan untuk kita. Ini Sang Khalik berjanji untuk menyertai kita. Dia akan memberi pertolongan, Dia akan menuntun kita, Dia akan memberkati kita. Yang penting masing-masing kita percaya kepada firman. Kita percaya kepada firman. Ya, oleh sebab itu saudara-saudara, karena kita berada di tengah-tengah krisis dunia ini, maka kita harus punya visi ke depan. Apa visi itu? Visi sama dengan mimpi, sama dengan daya lihat mimpi. Kita harus punya mimpi ke depan. Kita punya pintar melihat bagaimana saya untuk depan ke hari-hari esok. Harus punya mimpi, harus punya daya lihat, agar supaya benar-benar kita bisa menikmati satu kehidupan yang lebih baik, sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit. Orang yang mau untuk melihat ke depan disebut visioner. Visioner, orang yang suka memikirkan masa depan. Saya ingin untuk merubah, saya ingin untuk berubah. Kalau saya tidak setia kepada Tuhan saat ini, saya harus berubah supaya benar-benar saya mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik di hari esok. Itu orang-orang visioner. Kita berada di dalam dunia yang serba sulit. Oleh sebab itu kita harus punya mimpi ke depan. Bagaimana agar supaya kita bisa menikmati satu kehidupan yang lebih baik, sekalipun kita berada di tengah-tengah krisis dunia ini. Mari kita lihat visi Allah untuk manusia. Kalau kita lihat saudara-saudara di dalam Kejadian, ya, Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-7, maksud saya Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Manusia dijadikan oleh Allah dari debu tanah. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Kemudian Dia hembuskan nafas hidup, jadilah makhluk yang hidup atau manusia yang hidup. Kalau kita lihat dalam penciptaan Tuhan, visi Tuhan untuk manusia ini adalah
adalah hidup, bukan mati. Maka kehidupan yang Tuhan berikan kepada manusia adalah satu kehidupan yang kekal. Satu kehidupan yang kekal. Itu visi Tuhan kepada manusia, supaya manusia itu hidup kekal. Kemudian di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-31 berkata, segala yang diciptakan oleh Tuhan sungguh amat baik, termasuk manusia diciptakan sungguh amat baik. Jadi kita diciptakan sungguh amat baik. Kita diciptakan supaya kita hidup, dan kehidupan itu adalah satu kehidupan yang kekal. Kemudian juga firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Ini kita, ini saudara dan saya. Saudara-saudara, jangan saudara pergi di cermin, lalu saudara berkaca, kemudian saudara ambil keputusan, aduh saya jelek ya, saya jelek. Tetapi firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 26 berkata, saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hanya manusia yang diciptakan seperti itu. Ciptaan yang lain tidak ada. Kita bersyukur kepadanya. Oleh karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita adalah makhluk. Manusia itu merupakan makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia, manusia yang mulia di hadapan Tuhan. Kemudian saudara-saudara, manusia itu memiliki kehidupan ilahi karena di dalam dirinya, di mana Tuhan memberi roh kepada manusia itu, sehingga roh yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Malah dikatakan kita bisa bersekutu dengan Kalik kita. Kita bisa bersekutu dengan Pencipta kita. Kemudian Tuhan memberikan kita otak yang luar biasa, sehingga kita bisa berpikir, kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa berencana, kita bisa memutuskan sesuatu, kita bisa membuat satu keputusan, ini yang baik, ini yang tidak baik. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, tidak ada kepada makhluk yang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita syukuri kita ciptaan Tuhan yang mulia ini. Kita diberi kepintaran, kita diberi kecerdasan oleh Tuhan. Malah dikatakan bahwa Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk memberi nama kepada makhluk-makhluk hidup yang ada di atas dunia ini. Hal ini membuktikan bahwa Allah telah menaruh kecerdasan yang luar biasa kepada saudara dan saya. Kita harus syukuri. Mari kita lihat bagian lain. Tuhan juga membuat Taman Eden ini indah untuk manusia yang pertama. Tuhan menempatkan berbagai macam pohon-pohon di mana buahnya untuk menjadi makanan kita, makanan manusia, sangat luar biasa.
Dan Tuhan juga memberi kuasa kepada kita kepada manusia untuk mengatur taman yang disiapkan Tuhan itu. Kalau pikiran kita dibawa kepada penciptaan sebelum dosa masuk, kita melihat manusia dengan Allah punya hubungan harmonis. Manusia dengan manusia punya hubungan harmonis. Manusia dan Allah juga punya hubungan harmonis. Jadi saudara-saudara, karena manusia punya hubungan harmonis dengan Allah, sangat luar biasa. Kita bisa bertatap muka dengan Tuhan, bisa hidup saling bertatap muka dengan Tuhan sebelum dosa masuk ke dunia ini. Hubungan antara manusia dan manusia sangat harmonis, sehingga dikatakan di sana bahwa tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, kecemburuan, tidak ada dendam satu sama lain, tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada permusuhan pada saat itu. Jadi luar biasa hubungan satu sama lain sebelum dosa ada. Lihat hubungan antara satu sama lain sebelum dosa ada, luar biasa, indah sekali. Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada yang mencuriga. Semua saling mengasihi, saling menyokong satu sama lain, sehati, sepikir, punya keseharian satu sama lain. Jadi sangat luar biasa. Sebelum dosa masuk, hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana alam manusia dengan alam? Indah sekali. Manusia memelihara dengan baik alam, karena alam ini dari situ manusia bisa menikmati makanan. Tetapi setelah dosa masuk, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Hubungan antara manusia dan Allah tidak harmonis lagi. Lihat, waktu manusia jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Tuhan masuk di Taman Eden. Tuhan katakan kepada Adam, "Adam, di manakah?" Sahut Adam, "Saya mendengar engkau, tetapi kami bersembunyi karena kami telanjang." Sebelum dosa ada luar biasa hubungan mereka, hidup luar biasa indahnya. Tetapi setelah dosa yang memisahkan antara manusia dan Allah, manusia bersembunyi. Malah kalau kita lihat saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terjadi pembunuhan Kain terhadap Habel. Kemudian dalam Kejadian pasal 6, kejahatan manusia itu merajalela. Kejahatan manusia merajalela, dan sampai pada saat ini kejahatan itu sangat dirasakan. Saudara-saudara, coba perhatikan kota kita, kota Manado. Banyak orang katakan bahwa kota Manado tidak aman lagi. Tidak aman. Kenapa dikatakan kota Manado tidak aman? Ada remaja yang umur 13 tahun sudah menghabiskan 2 orang, 2 jiwa melayang. Siapa yang melakukan? Anak yang berumur 13 tahun. Kenapa?
cerita dari teman saya di Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Mereka hanya lihat saja anak itu, hanya harga. Dia datang, kemudian dia tusuk. Itu kejadian di tahun ini. Ada penikaman. Selain dari penikaman, saudara-saudara, ada kejahatan-kejahatan seperti penganiayaan, kasus percabulan kepada anak di bawah umur, pencurian, penganiayaan, itu terjadi di kota kita. Sehingga banyak yang merasa bahwa di Manado ini tidak aman lagi. Jadi saudaraku yang kekasih, benar-benar kita berada saat ini di situasi yang sulit. Akibat perang Rusia dan Ukraina, kita mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian juga dampaknya kepada sosial masyarakat. Ya, sosial masyarakat, banyak kriminal-kriminal yang terjadi, bahkan yang ada di sekitaran kita. Kalau dunia sudah seperti ini, bagaimana kita menyikapi? Bagaimana kita menyikapi hal ini? Tetapi tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena Tuhan katakan, aku menyertai kamu. Jangan takut, aku menyertai kamu. Yang penting di sini, saudara-saudara, kita harus taat kepada Tuhan. Yang penting di sini adalah kita harus setia kepada Tuhan. Kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan memberi perlindungan kepada kita. Kehidupan kita akan lebih baik kalau kita taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu saya katakan bahwa kita harus punya visi ke depan. Kita harus pintar melihat ke depan seperti apa. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di atas dunia yang serba sulit ini, kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, kita masih menikmati kehidupan yang lebih baik. Kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, kita pasti akan bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Ulangan pasal 28 ayat 1-3 berkata begini: jikalau engkau baik-baik mendengarkan firman-Ku dan baik-baik melakukan segala perintahnya, maka aku akan memberkati engkau di kota, dan aku juga akan memberkati engkau di ladang. Diberkati di kota dan diberkati di ladang. Syaratnya dua: baik-baik mendengarkan firman-Nya dan dengan setia melakukan firman-Nya. Kamu diberkati di kota, di tempat di mana kita tinggal, bersama dengan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati di ladang, di tempat di mana kita bekerja, kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baik-baik mendengarkan firman-Nya dan melakukan dengan setia segala firman-Nya. Sekalipun kita berada di tengah-tengah krisis dunia, tetapi kalau kita mendengarkan firman-Nya dengan luar biasa baiknya, dengan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya, maka kita akan menikmati kehidupan yang lebih baik sekalipun di tengah-tengah krisis dunia. Seperti saya katakan tadi, Tuhan menginginkan kita bukan hanya hidup lebih baik, tetapi Tuhan berkeinginan bagi kita
supaya kita bisa menikmati satu kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang terbaik hanya kita dapat di sorga dan di dunia yang baru. Kenapa, saudaraku yang kekasih? Ada apa di dunia yang baru atau di sorga? Wahyu pasal 21 ayat 4 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lihat di sorga, tidak ada tangisan, tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata, tidak ada duka cita di sana, di sorga. Kemudian ayatnya yang ke-27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian dan atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi benar-benar di sorga itu adalah satu tempat yang paling nyaman. Kita menikmati satu kehidupan yang luar biasa di sana. Tidak ada duka, tidak ada tangis, tidak ada yang bisa membuat kita najis, ya, tidak ada di sana. Tidak ada dusta, tidak ada kekejian di sorga. Siapa yang tidak mau berada di tempat yang luar biasa indahnya, luar biasa nyamannya di sorga? Tentu saudara-saudara sekalian, kita ingin untuk mau berada di sorga atau di dunia yang baru. Kalau kita ingin untuk menikmati tempat yang terbaik di sana, maka apa yang harus kita buat? 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita harus berbiasakan untuk hidup suci, hidup saleh selama kita ada di dunia ini. Karena di sorga satu tempat yang nyaman, tidak ada dusta di sana, tidak ada kekejian, tidak ada najis di sana. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kita mau ke sana, maka kita harus benar di hadapan Tuhan. Kita harus suci. Kita harus mengasihkan kehidupan kita di dunia ini. Kita harus tampil beda dengan orang lain selama kita masih ada di dunia ini. Kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, nyatakanlah hidupmu bahwa kamu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita orang yang taat kepada Tuhan, akan terlihat dari buah-buahnya, dari cara hidup kita. Kerinduan Tuhan supaya kita bisa ada di sorga. Oleh sebab itu kita harus berbiasakan hidup ini, hidup saleh, hidup suci. 2 Petrus 3 ayat 14, hidup yang tak bercacat celah, hidup yang tak bernoda di hadapan Tuhan. Kita harus mengasihkan diri supaya benar-benar kita adalah pengikut Tuhan yang setia. Kita harus berbiasakan hidup di atas dunia ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, beberapa tahun lalu ada teman saya dari Jakarta datang ke Manado. Dia orang Manado, orang Ramoan.
tetapi dia dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta. Dan kebetulan waktu itu, itulah kali yang pertama dia datang di Manado. Lalu dia memperhatikan, saya bawa dia keliling-keliling kota Manado, saya bawa dia ke Bitung, saya bawa dia ke Minahasa. Lalu dia mengatakan begini, senang sekali saya ada di Sulawesi Utara, senang sekali. Dan dia katakan, saya mengambil kesimpulan, kota Manado adalah Taman Eden Indonesia. Itu penglihatannya. Kota Manado, Bitung, Minahasa, Taman Edennya Indonesia. Yang pertama secara fisik dia lihat hampir 100 meter gereja. Beda dengan di Jawa, hampir 100 meter masjid. Manado atau Minahasa adalah Taman Edennya Indonesia menurut dia. Dia belum tahu isi perutnya Manado seperti apa. Dia belum tahu perutnya Minahasa seperti apa. Dia belum tahu perutnya Bitung seperti apa. Dia hanya lihat secara fisik luar biasa. Tetapi kalau toh dia lama di Manado, kalau dia bisa mempelajari perutnya Sulawesi Utara, dia akan kaget. Dia lihat Sulawesi Utara adalah Taman Edennya Indonesia. Tetapi kalau masuk sampai ke dalamnya, dia masuk sampai di Anoa. Tahu Anoa? Anoa tempo dulu yang di Teling bawah. Penuh dengan kesulitan hidup, karakter, bukan lagi menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan yang ada di Taman Eden, tetapi menunjukkan dia adalah orang yang ada di luar Taman Eden, di luar taman. Dan itu sangat dirasakan juga sampai pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat situasi dunia ini yang semakin sulit, kita harus memiliki sikap. Kalau kita menyatakan diri sebagai anak Tuhan, mari kita menghidupkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Jangan kita mengatakan anak Tuhan, tetapi cara hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Bagaimana dia akan masuk di kerajaan sorga? Bagaimana dia akan pergi ke Yerusalem baru kalau dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan? Ya, oleh sebab itu, saudara-saudara, perlu bagi kita untuk kita melihat kehidupan kita. Kita harus mengoreksi diri. Kalau benar-benar kita anak Tuhan, cara hidup kita, perilaku kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan, supaya benar-benar itu modal kita untuk masuk di kerajaan surga. Kita akan menikmati kehidupan yang lebih baik, bahkan kehidupan yang terbaik di surga dan di dunia yang baru. Kita sudah sulit untuk hidup di dunia ini. Malah ada orang katakan bahwa saya sudah capek hidup di dunia ini yang serba sulit. Karena tekanan-tekanan kehidupan di dunia ini, dia tidak mampu
Banyak saudara-saudara yang tidak mampu menghadapi tekanan-tekanan kehidupan di dunia ini. Mereka cari jalan pintas agar supaya benar-benar mereka, menurut mereka merasakan satu kelegaan dalam hidup ini. Cari jalan pintas. Minum baygon, bagantong diri, atau buat permasalahan sosial masyarakat. Itu jalan pintas yang mereka lakukan karena sulit untuk menghadapi tekanan-tekanan hidup. Tidak mampu mereka menghadapi krisis dunia ini. Kita bersyukur, saya bersyukur saudara-saudara bisa datang mengikuti kebaktian kebangunan rohani, supaya kita tahu bagaimana posisi kita sebagai anak Tuhan. Sekalipun kita berada di situasi yang sulit karena krisis global, karena krisis dunia ini, tetapi masih ada jalan keluar yang kita harus tempuh supaya kita bisa menikmati satu kehidupan yang lebih baik, bahkan menikmati kehidupan yang terbaik hanya melalui firman-Nya. Hanya melalui firman yang bisa menuntun kita untuk menikmati satu kehidupan yang lebih baik, bahkan menikmati kehidupan yang terbaik dalam perjalanan hidup di atas dunia ini. Mengakhiri tahun ini, saudara-saudara, mari kita merubah sikap. Mari kita merubah sikap. Mari kita rubah cara pandang kita dalam perjalanan hidup ini. Kalau kita saat ini sudah menyatakan diri sebagai anak Tuhan, maka nyatakan itu di dalam kehidupan saudara-saudara hari ini. Apa yang kita yakini itu harus nampak di dalam kehidupan kita, sekalipun kita masih ada di dunia ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, harapan saya di malam hari ini, mari kita kembali kepada firman. Mari kita kembali kepada Alkitab. Saya mengajak kita untuk tetap membuka lembaran-lembaran Alkitab, karena banyak janji-janji yang indah yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya sekalipun berada dalam situasi-situasi yang sulit. Kalau saja saudara-saudara malam ini ingin untuk merubah sikap, ingin mau menikmati kehidupan yang lebih baik, sekalipun berada di situasi yang sulit, dan mau untuk mengikuti firman-Nya, mau mengikuti petunjuk-petunjuk firman-Nya, pada malam hari ini saya undang untuk kita sekalian berdiri. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Saudara-saudara berkeinginan untuk menikmati satu kehidupan yang lebih baik, bahkan berkeinginan untuk menikmati satu kehidupan yang terbaik di sorga dan di dunia yang baru. Kalau saudara juga ingin menikmati satu kehidupan yang terbaik di sorga, firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, Yesus, dia pergi ke sorga. Dia katakan kepada orang-orang yang ada di Galilea, aku pergi ke rumah Bapakku dan menyediakan tempat untuk kamu sekalian. Setelah itu Yesus katakan, aku akan datang kembali ke dunia ini, menjemput kamu sekalian, supaya di tempat di mana aku berada,
di situ pun kamu berada. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita mau supaya Yesus datang untuk menjemput kita, mari kita hidup lebih baik. Mari kita hidup suci. Mari kita hidup tidak bercelah. Kita rubah sikap kita. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya pada kedatangannya yang kedua kali kita dijemputnya untuk kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga dan di dunia yang baru. Kalau toh Dia belum datang pada kali yang kedua, lalu kita diizinkan Tuhan untuk beristirahat dalam kematian, Yesus juga berjanji dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-16, Aku datang dan membangkitkan kamu, agar supaya kamu akan bersama-sama dengan aku ke sorga selama 1000 tahun. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-16. Saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara punya kerinduan untuk hidup yang lebih baik di dunia ini sekalipun di tengah krisis, dan mau menikmati satu kehidupan yang terbaik di sorga. Pada malam hari ini saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, sangat luar biasa Engkau, karena petunjuk-petunjuk-Mu lewat firman yang sangat luar biasa, memberi pengharapan bagi kami yang hidup di atas dunia ini. Karena terkadang kami tertekan oleh karena krisis dunia ini. Terkadang kami tertekan karena situasi-situasi ekonomi yang sangat sulit. Terkadang kami tertekan oleh karena keadaan sosial masyarakat yang ada penuh dengan kriminal dan lain-lain sebagainya. Terkadang kami tidak mampu untuk menghadapi semuanya itu. Tetapi kami berterima kasih kepada-Mu Bapa atas petunjuk-petunjuk firman-Mu yang ajaib bagi kami. Tuhan memberi jaminan bagi kami, bagi saudara-saudara sekalian, sekalipun berada di tengah-tengah krisis, sekalipun berada di tengah-tengah kesulitan ekonomi, tetapi Tuhan berjanji, Aku akan menyertai kamu, Aku akan menolong kamu, dan ini memberi kekuatan kepada kami. Bapa di sorga, kami tahu Engkau juga menginginkan kami supaya kami bisa menikmati satu kehidupan yang terbaik di sorga, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami mampu menghadapi segala tantangan-tantangan kehidupan ini. Tolong kami supaya kami tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Tolong kami supaya kami tetap menjaga kesucian diri kami. Tolong kendalikan pikiran kami masing-masing supaya tetap berkenan di hadapan-Mu, agar supaya kalau toh kami diizinkan untuk beristirahat di dunia ini sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, kami memiliki jaminan untuk hidup kekal. Kami dibangkitkan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Pelihara kami, tunjukkan kami selalu yang terbaik yang harus kami jalani dalam perjalanan hidup di atas dunia ini.
Tuhan Bapa di sorga, beri kesehatan dan kekuatan selalu kepada anak-anak Tuhan yang hadir di malam hari ini. Dan kiranya kuasa Roh Kudus tetap bekerja di hati mereka, supaya mereka selalu mengagungkan Engkau dalam hidup ini, dan mereka bisa menikmati satu kehidupan yang lebih baik sekalipun berada di tengah Kristus dunia ini. Tuhan Bapa di sorga, berkati keluarga mereka masing-masing, berkati segala usaha pencaharian mereka, supaya mereka juga ada kelangsungan kehidupan dalam perjalanan hidup ini. Tuhan, ketika mereka kembali ke tempat masing-masing, malaikat Tuhan menyertai mereka, malaikat Tuhan melindungi mereka, tibakan dengan selamat dan bisa beristirahat sepanjang malam hari ini. Inilah doa kami, inilah harapan-harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kekuatan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yanti Sumampo. Dan sebagai sukacita kami jemaat, kami sebagai tanda persahabatan juga dan tanda selamat datang, kami mengundang tamu-tamu dari jemaat tetangga, dari jemaat non gereja masih akan hari itu, bolehkah berdiri? Dan nanti teman-teman kami akan membagikan kenang-kenangan untuk para tamu. Bolehkah berdiri? Dan untuk anak-anak, kami persilakan boleh datang ke depan. Untuk anak-anak, mari adik-adik dari jemaat tetangga boleh datang ke depan. Dan rekan-rekan saya, para aser, boleh memberikan juga kenang-kenangan untuk anak-anak. Untuk anak-anak, mulai besok malam ada acara dimulai jam 7 di lantai bawah. Dan ada ibu guru yang akan mengadakan acara anak-anak. Kami persilakan boleh diberikan kepada anak-anak. Dan juga kepada Asers boleh memberikan kenang-kenangan kepada tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami juga sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu boleh hadir pada besok malam acara kebaktian pembangunan rohani, rangkaian kehidupan yang lebih baik di tengah Kristus di Saka malam yang kedua. Kepada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kenang-kenangan dari tamu, boleh dari Asas boleh duduk. Dipersilakan duduk jika sudah mendapatkan kenang-kenangan. Mungkin ketua panitia boleh membantu di bagian sana. Bapak Ketua Anton, bolehkah membagikan di bagian sana? Ibu Sekretaris Jemaat. Untuk adik-adik, terima kasih, boleh duduk. Yang sudah mendapatkan kenang-kenangan, kami persilakan untuk boleh duduk.
kedua di besok malam mulai jam 7 tepat, dan juga kami tetap akan memberikan kenang-kenangan dari malam ke malam sebagai tanda persahabatan kami. Ibu Nona ada di foto. Apakah masih ada tamu yang dari jemaat tetangga yang belum dapat? Oh, ada satu di bagian sana. Dan juga masih ada 3 orang di bagian depan. Jika semua sudah mendapatkan, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan diharapkan boleh hadir pada acara KKR tersebut. Masih ada mulai. Apakah semua sudah mendapatkan? Kalau belum mendapatkan boleh berdiri supaya boleh dilihat oleh para petugas. Kalau semua sudah mendapatkan, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan sampai jumpa besok